memang materi yang sangat berkaitan erat. Nah, nanti nggak tahu ini gimana nanti manage-nya. Kayaknya saya mendingan gini aja, saya share ini aja ya. Share desktop aja. Jadi dua-duanya saya presentasikan. Saya share-nya share desktop. Jadi teman-teman bisa sekalian lihat share entire screen. Oke. Kelihatan ya ini apa adanya dari screen teman-teman. Oke. Nah, ini yang 10. Eh, yang satunya yang ini. Nah, bisa dibilang mirip ya. Iya, dan ternyata memang eh, saling apa sih namanya? Komplementer ya, saling melengkapi. Jadi di materi yang ini kita eh, mengarahkan pada eh, keputusan bisnis itu tidak lagi berbasis insting. Itu ngomongin bisnis ya kan. Sedangkan yang di mana tadi nih? Ini itu ketika kita mau melakukan penelitian ataupun melakukan inovasi, nah, itu perlu berpikir secara cerdas. Jadi ini saling melengkapi. Karena apa? Karena salah satu keputusan bisnis itu adalah inovasi. Ya, salah satu keputusan bisnis itu adalah inovasi. Kalian berbisnis tidak berinovasi, ya mohon maaf, ya siap kalau akan tertinggal. Yang saya mungkin pernah bilang kayak Kodak, ya, kenapa pada akhirnya tewas? Ya, karena mereka tidak mau berinovasi. Nih, beberapa entah mall ataupun apa sih kayak supermarket ya, eh, kalau tidak berinovasi ya sudah. Sekarang ini ya contoh saya ngomongin tentang supermarket, memang memang belum belum masif ya di Indonesia karena gini, kebetulan di Indonesia itu masih tertolong oleh budaya masyarakat yang kalau beli masih masih banyak ya, eh, bukan majority ya. Masih kalau beli pengennya megang benda fisiknya. Entah itu baju, sepatu, celana, CD termasuk. Kalau nggak pegang barangnya, nggak mantep. Saya nggak tahu di antara teman-teman di sini ada yang termasuk atau tidak. Ini kayaknya, oh ya lupa. Aduh, share-nya tadi nggak sama muka saya. Ntar tak ulangi lagi share share screen-nya biar ada muka saya. Walaupun muka kucel kayak gini nih. Ya, oke, kembali lagi ke sini. Satunya ini, ya. Jadi kita ini mau tidak mau, inovasi itu sudah keniscayaan. Berbisnis, eh, saya kembali mengingat di awal-awal saya berbisnis, saya dulu mainannya di Facebook. Terus pokoknya zamannya orang sudah pada pindah ke Instagram, saya tetap Facebook, ya, tetap Facebook. Mbak, sampai pada satu tahap di dunia bisnis yang sama,
udah nggak ngomongin Facebook lagi, ngomonginnya Instagram. Zaman itu ya, belas 2014 2015 ya. Ya, saya mulai berbisnis di tahun itu, di sudah 10 tahun lebih. Nah, sampai ya itu pada akhirnya ketemu teman-teman, wah, aku radong di web Instagram. Ya akhirnya mainlah, masuklah dan alhamdulillah semenjak masuk Instagram saat itu ya berkembang bisnisnya. Alhamdulillah. Tapi itu di saat yang sama teman-teman yang lain sudah jauh lebih cepat ketimbang saya. Yang bahkan sampai teman-teman tuh ada sampai merasakan, wah, akunku kena hack. Padahal followernya sudah ribu-ribu. Nah, pernah kan dengar kayak gitu ya? Nah, itu. Nah, akhirnya saya masuk Instagram dan cuman emang yang saya tidak ikuti terakhir itu saya nggak masuk TikTok. Saya nggak masuk. Ketika teman-teman yang lain masuk TikTok, saya putuskan saya tidak. Karena saya kok nggak mantep jualan di TikTok. Walaupun saya tahu eh, proses bisnisnya di TikTok itu lebih menarik karena usernya jauh lebih banyak. Bahkan sekarang pun Instagram merasa udah mulai banyak ditinggalkan, ya, TikTok. Nah itu saya yang tidak ikut di sana. Em, Lalu ketika teman-teman mulai masuk marketplace, saya tetap tidak masuk. Ya, akhirnya saya mengakui bisnis saya tidak semaju teman-teman yang lain, yang masuk marketplace, yang masuk banyak channel. Saya mengakui, tapi saya punya apologi. Eh, Bisnis yang saya lakukan itu masih di level bisnis sampingan. Artinya sambil ya hobi lah, bukan bukan pekerjaan utama begitu. Karena saya mengalami sendiri, walaupun sampingan, kalau pas lagi banyak orderan, ya dalam tanda petik saya kewalahan. Saya ngakuin. Jadi ya sudahlah. Saya yang mengubah cara berbisnis saya. Yang tadinya direct user, sekarang saya lebih ke business to business. Banyak mainnya ke yang reseller-reseller begitu. Nah, alhamdulillahnya di situ mending. Ya, nah itu. Jadi intinya inovasi. Mungkin ini kaitannya dengan teman-teman nanti kalau masuk di dunia riset. Saya nggak tahu. Ini sekalian semester harusnya mungkin semester 2 ya. 2 ya, banyak kan? Atau malah 3. Dua, Pak. 2 ya. Semester dua, Pak. 2 kan. Berarti kan harusnya semester depan mulai tesis kan? Atau udah dari sekarang mulai melakukan penelitian. Di Metropol sudah mulai, Pak. Metopel sudah selesai atau sedang Sedang berlangsung, Pak. sedang berlangsung. Biasanya Metopel nanti berakhir dengan proposal nggak sih? Benar nggak sih? Betul, Pak. Nah, eh, itu kan yang diharapkan adalah teman-teman tuh berinovasi kan ya. Nah, ini yang saya sering juga katakan, tapi memang saya paling sering ngomong sama anak S1 sih. Eh, Ngomong sama anak S2 masih agak agak ada beban. Eh, iya betul. Kenapa? Karena gini,
Ini saya ngomongin kalau di informatika. Kalau di informatika itu sebenarnya inovasi itu emang harus kencang banget. Artinya apapun yang kita apa ya tawarkan atau propose di dalam sebuah riset itu harus ada kekiniannya. Ya. Nah, di satu sisi banyak teman-teman di S2 di informatika itu udah bekerja, mungkin seperti teman-teman lah. Ketika sudah bekerja, memang kemampuan untuk mencari kekinian itu menjadi tidak bisa tinggi. Walaupun mungkin ada beberapa orang sambil bekerja bisa mempunyai inovasi yang sangat tinggi. Bagus. Tapi kebanyakan enggak. Sehingga akhirnya banyak dalam tanda petik terjadi permakluman. Yang penting masalahnya itu real dari lapangan tempat bekerja. Gitu. Padahal yang diperlukan tuh ada kekiniannya, terutama dalam hal solusi. Begitu. Nah, karena saya pernah di dikomentari oleh suatu ketika saya mempresentasikan pekerjaan anak S2 di Eropa. Saya masih menggunakan metode yang buat orang Eropa ini udah jadul banget. Buat mereka itu metode sudah di atas 10 tahun, 15 tahun sudah dianggap jadul. Karena pasti sudah ada modifikasinya dalam kurun waktu itu. Pasti. Nggak mungkin tidak. Pasti sudah ada. Nah, kok nggak dipakai apa eh, yang lebih terkini? Karena gini, katakanlah ini contoh aja. Misalnya sekarang kalau di dunia data science itu ada metode kalian mungkin di mesin di deep learning itu ada namanya CNN lah ya, convolutional neural network. Kalau sekarang ngerjain TA pakai CNN itu mungkin kalau di bidang lain masih bagus ya, masih kelihatan keren. Tapi ya sebenarnya secara keilmuan data science itu udah jadul banget. Kenapa? Karena sudah banyak pembaharuan. Artinya ketika menjalankan pakai CNN itu muncul beberapa isu yang terjadi karena keterbatasannya CNN. Itu sudah ada orang yang memberikan solusi lebih baik. Kebayang ya? Ini saya ngecek nggak ada yang lagi di antrian ya. Oke. Kayak gitu. Kebayang ya? Jadi memang, ya ini saya memang tidak tahu di program kalian itu seberapa dalam kekinian yang harus dikejar. Tapi kalau dengan konsep inovasi, mau tidak mau harus kekinian. Kebayang. Supaya apa ya? Tadi hasilnya lebih intelijen, lebih bagus. Kalau di slide satunya berbasis data. Ketika mau memutuskan kekinian yang seperti apa, ya melihat data-data yang sudah-sudah. Oh, yang itu udah jadul, ini jadulnya udah, berarti nggak lagi. Kita nggak bisa lagi pakai insting. Ah, masih nggak apa-apa. Nah, begitu. Oke, lanjut dari yang sini dulu. Ah, jadi kalau kita ngomongin tentang decision making, pengambilan keputusan, ya, yang nantinya arahnya adalah inovasi, itu memang di zaman sekarang, terutama di
di aktivitas manajemen eh, itu sebuah keniscayaan, terutama di lingkungan ya sekarang ini ya mohon maaf ya, karena situasi ekonomi yang lebih menantang, maka keputusan apapun di dunia bisnis itu kritikal. Walaupun ya saya sadari untuk kondisi ekonomi sekarang di Indonesia lebih banyak bisnismen-bisnismen itu wait and see. Emang kalau yang punya modal kuat, mereka akan keluar, berbisnis di luar. Tapi itu tidak mudah. Eh, eh, Berbisnis keluar itu kalau lihat hasilnya memang menggiurkan. Tapi itu bukan proses yang kilat, ya. Itu perlu perjalanan panjang, terutama membentuk kepercayaan. Ya. Dan mungkin di awal pakai insting, tapi semakin ke kini nggak bisa. Apalagi ketika harus berakhir dengan sebuah inovasi. Inovasi yang seperti apa? Ya. Seperti apa yang diperlukan oleh market? Em, Dalam ini karena saya berbisnis eh, apa alat olahraga. Nah ini ketika kemarin Piala Dunia dimulai, bahkan dari sebelum dimulai itu saya termasuk kaget. Ada beberapa permintaan barang mahal, memang mahal, hanya karena itu dipakai di Piala Dunia. Saya termasuk shock gitu loh. Nggak shock, surprise, mahal loh. Ya tapi banyak permintaan, bahkan cepat habis. Ya nggak mau sebut barang. Namanya ada hubungannya sama Piala lagi. Ya, itu. Jadi ternyata memang mau nggak mau, ya secara tidak langsung, kalau nggak punya modal, ya nggak bisa. Ya berat gitu loh. Jadi kekinian itu nanti ada hubungannya dengan cost. Ya. Tapi cost itu bisa diminimalisir dengan kita mempelajari situasi, mempelajari data-data yang sudah-sudah. Hmm. Eh, Apalagi kalau misalnya bisnis kita ini sudah bisnis yang turun-temurun. Saya nggak tahu mungkin ada nggak di antara teman-teman yang di sini melanjutkan bisnis ayahnya, melanjutkan bisnis saudaranya. Ya. Itu lebih tidak mudah saya bilang ya teman-teman. Lebih tidak mudah di zaman sekarang ini. Ya. Kalau memang tidak menggunakan, tidak memutuskan berinovasi, masih udahlah yang penting jalan aja lah. Ya bisa dampaknya berat. Konsekuensi finansial berat. Keberlanjutan organisasi berat. Ya. Reputasi mungkin masih enggak ya. Tapi ya bisa ditinggalkan. Begitu. Sehingga eh, kualitas keputusan itu akan menjadi pembeda utama dari organisasi ataupun bisnis yang benar-benar mau maju atau tidak. Eh, saya nggak pernah terbayangkan dulu eh,
bisa beli, saya nggak tahu kalau teman-teman udah melakukan nggak ya, beli bawang, beli berambang online. Kita kan biasanya harus milih-milih dulu kok di pasar ini. Tapi sekarang bisa beli online. Ya, itu contoh saja bahwa eh, apa sekarang ini kompetisi di dunia bisnis itu nggak main-main. Ya, kayak kalau sekarang yang lagi heboh nih apa sih? Ini apa? Harga emas turun. Wah, lihat tuh di media sosial tuh dua pendapat. Ada yang pendapat, wah ini akan beberapa tahun ke depan akan turun terus, jangan khawatir, nanti belinya. Tapi ada yang bilang, wah ini saatnya beli. Udah, bingung kan? Ada yang, ada satu lagi, kita tidak bisa menebak harga emas akan bagaimana nantinya. Nah, semua ini harus pakai data. Ya. Ada nggak riwayat harga emas dalam situasi-situasi seperti ini? Itu yang bisa kita pakai. Ya. Memang experience itu penting. Ya, pakai data statistik lama itu penting. Tapi ya itu data lama. Ada kalanya tidak terupdate. Eh, saya nggak tahu seberapa sering kalian menggunakan tools AI untuk pekerjaan yang sama diulang-ulang. Percayalah, hasilnya eh, hasilnya itu belum tentu sama. Maksudnya secara mekanisme pengerjaannya tools AI itu kalau kita mengulang-ulang dengan prompt yang sama, itu belum tentu dia akan melakukan hal yang sama. Ya. Nah, inilah juga saya bilang AI pun bisa lemot kalau kita hanya mengandalkan prompt yang sama. AI bisa lemot, bisa halu. Makanya kalau kita menggunakan AI itu harus rajin memperbaharui prompt. Memang yang belum ada sekarang ini yang saya belum pernah baca sih lebih tepatnya. Kapan sih kita saatnya harus memperbaharui prompt gitu ya. Jadi bisa lambat merespon perubahan. Eh, ini saya geser ke sini. Ya. Nah, kita bisa ya apa tadi? Me- melihat juga salah satu penyebab lambatnya membuat keputusan, ya kan? Tadi ngomongin keputusan ya kan? Lambatnya membuat keputusan itu juga karena selain kita nggak punya data, tapi kita juga tidak punya hasil, ya, tidak punya hasil yang hasil yang banyak lebih tepatnya. Data dengan hasil itu nggak sama ya. Karena hasil informasi itu kan sudah diproses. Ya. Artinya eh, kita sering merasa punya data banyak, tapi data yang menghasilkan keputusan itu tidak banyak. Semoga nggak bingung. Ya. Jadi kita sering merasa punya data banyak,
untuk membuat sebuah keputusan. Oke, Dan merasa, oh data banyak, jangan khawatir lah. Nah, tapi di sisi yang lain, data kita yang banyak itu bukan data yang apa sih dalam tanda petik berkualitas lah mudahnya gitu. Data-data lama yang ya ya gitu-gitu aja. Kalau di dalam dunia data science tuh ada istilah data yang tidak seimbang. Karena data yang tidak seimbang inilah orang merasa keputusan-keputusan itu pasti akan seperti itulah. Artinya keadaan-keadaan yang tidak baik itu cuma sedikit, kebanyakannya baik. Sehingga tidak merasa ada masalah, tidak merasa. Oh, segini juga nggak apa-apa. Masih oke kok. Ya, masih oke. Nggak perlu kita mengembangkan lagi. Sudahlah, kalaupun mau riset, mau mengembangkan ya, yang nggak usah yang signifikan-signifikan lah. Mm. Nah, itu disitulah eh, problemnya. Kita merasa eh, sudah cukup dengan data tanpa hasil yang bagus. Ini nanti kita, oh ini saya sambung ke sini. Padahal di saat yang sama, eh, ya market itu berubah. Atau gini lah, kalian tuh pernah merasa nggak sih berada di satu komunitas misalnya yang mereka tuh udah omongannya lebih kekinian timbang kalian gitu. Ya. Di sisi yang seperti ini ya untuk sudut pandang modernisasi atau kekinian ketika kalian merasa ah sio ben lah nggak apa-apa lah yang itu mau maju-maju ya silahkan maju saya tak kayak gini saja udah cukup kalau kita bicara kekinian nah yang kayak gini nih yang masalah tolong jangan dimasukkan hal-hal berbau yo nek wis rezekine kok entuk kita biasa berapologi dengan seperti itu ya, itu tidak salah tapi kalau selalu mengandalkan itu gak ada ilmunya di kuliah ya, gak ada ilmunya di kuliah padahal ya gunanya kita kan pelajari oh iya ya ada situasi kayak gini 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 maka saya harus begini 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 saya lihat datanya kayak gimana. Hmm. Jadi mau tidak mau kita melakukan inovasi. Nah, saya kembali ke sini dulu. Jadi, nah, ada satu hal lagi yang, tapi di sini eh, saya masih berpikir tentang kita masih, makanya gini, kan saya yakin kalian pernah bertanya lah, Pak, kalau nanti semua ada AI gimana ya Pak? Ya kan? Saya mungkin pernah mencontohkan tentang periksa gigi ataupun, tapi di sini eh, cognitive bias, judgment human itu mudah bias. Betul, tidak salah. Saya tidak pernah menyalahkan. Prosesi manusia itu sering bias, sering tidak konsisten gitu kan ya. Tapi AI ternyata juga bisa tidak konsisten.
Dari pengalaman saya penggunaan AI, itu ya ada tidak konsisten dan ada biasnya. Tergantung gimana ngepromnya, gimana memberikan perintahnya, gimana. Itu kalau yang berbasis prompt ya. Tapi kalau yang memang berbasis proses, artinya memang sudah ada algoritmanya. Jika ada input begini, maka outputnya begini dan seterusnya. Itu memang berbeda. Ini saya sedang ngomongin yang berbasis prompt. Tapi kalau yang berbasis komputasi, insya Allah akan selalu konsisten. Ya, kalau yang berbasis komputasi, insya Allah akan selalu konsisten. Tapi kalau yang berbasis AI, lalu melalui prompt, nah ini memang eh, nggak boleh kita biarkan berakhir di tangan AI. Harus ada manusia. Malah saya makan gitu, harus ada sisi manusia. Di titik terakhir sebelum memberi keputusan, itu perlu manusia. Tolong dicatat ini. Mungkin ada dosen lain yang mengatakan, wah semua udah pakai AI, Mas. Gampang. Tinggal running ini AI, keluar hasil, sudah. Kalau ternyata pada satu tahap hasilnya tidak benar, yang mau disalahin siapa? AI-nya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, tetap manusianya. Jadi tetap pada akhirnya itu akan ada walaupun persentasenya tidak tinggi, itu akan ada human judgment. Bahkan diharapkan human judgment. Nanti sisi biasnya itulah yang nanti orang akan menilai. Saya lebih ke sana sih. Artinya memang kita akan memerlukan decision dari AI. Oke, dapat decision dari AI. Tapi ketika eksekusi, keputusan ada di tangan kita. Apakah tetap versi AI atau ada tambahan knowledge dari kita. Ya karena apa? Karena AI juga sering tidak konsisten. Hmm. Nah, ada yang perlu dipahami ini tadi yang ada punya sama imbalance ya, data tidak seimbang. Kebanyakan data bukan kebanyakan, data yang banyak belum tentu keputusan yang bagus. Hmm, ketika eh, data itu tidak seimbang, misalnya nih dari 1.000 transaksi keuangan itu ada dan 1.000 lah, angel ngitung 100 ada dua saja transaksi yang eh, apa istilahnya fraud ya. Transaksi yang fraud itu cuma ada dua dari 100. Tapi sistemnya ini eh, hanya dipakai untuk artinya sistem yang dipakai untuk melakukan deteksi pada kejadian fraud atau tidak itu pasti akan lebih cenderung menjawab bukan fraud karena data yang tidak fraud itu lebih banyak ketimbang data yang fraud. Data yang kesimpulannya adalah fraud. Artinya di sini memang akurasinya tinggi 98%, tapi ada kejadian penting yang dilewatkan. Nah, ini fraudnya ini tuh piye ada loh dua. Bukan terus udahlah cuma dua. Enggak. Ini ngomongin fraud.
Satu pun berbahaya, apalagi dua. Jadi lebih banyak data belum tentu kesimpulannya itu lebih baik. Nah, apalagi kalau datanya banyak noise, itu makin sulit. Kebetulan saya sedang melakukan riset di Malaysia, bukan melakukan, sedang terlibat dalam penelitian yang saya mungkin pernah cerita bekerjasama dengan Total Energy ya tentang data bawah tanah tuh ya, saya mungkin pernah cerita. Itu noise-nya sangat tinggi. Ya. Bahkan salah satu noise yang kita temukan itu adalah orang macul tuh bisa dianggap noise. Jadi kalau kita pasang alat untuk mendeteksi semisal kayak getaran seismik ataupun apalah yang di dalam tanah. Orang macul di atasnya alat itu dianggap noise, bisa kedetek. Tapi itu data loh, itu data, tapi noise. Jadi nggak mesti. Nah, artinya apa? Kita memang harus menjaga kualitas data. Ya. Kita perlu memboboti, ya kan? Eh, Data tersebut harus sistematis, nggak bisa terus. Saya mau benerin di bagian kualitas apa misalnya kualitas labelnya saja, nggak bisa, nggak cukup. Ya, jadi memang kita akan memerlukan data analisis. Ya, proses itu akan dimulai dari data mentah sampai dengan informasi lalu dianalisis untuk menghasilkan insight. Nah, yang membedakan memang kalau kita menggunakan AI itu lebih di kecepatan ya. Yang membedakan itu, biar saya bilang, kecepatan. Eh, saya bilangnya ada gini, ada teman saya bercerita tentang temannya lagi. Nah, biasa kita ngomong temannya teman saya. Oke. Eh, dia memiliki bisnis desain, ya desainer. Eh, punya beberapa karyawan dan masih mendesainnya pakai pakai alat bantu yang bisa dibilang belum belum canggih lah, belum terotomatis. Masih banyak sisi manualnya. Nah, ketika AI mulai muncul, kompetitornya ini ternyata melaju lebih cepat, walaupun kualitas so-so. Tapi temannya teman saya ini itu galau. Kenapa galau? Karena karyawan-karyawannya dia itu nggak mahir pakai AI. Akhirnya, artinya masih mengerjakan pekerjaan tersebut tradisional. Memang secara kualitas lebih bisa dijaga, tapi berefek pada biaya. Beda dengan temennya dia yang lebih cepat punya hasil. Walaupun ya mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi lebih cepat. Coba kalian kalau berada di situasi seperti itu gimana coba? Yang satu lebih cepat, tapi eh, ya mungkin dibilang murah.
Tapi satunya lama jadi mahal. Ini nggak sesuai dengan biasa kita. Kalau mau cepet ya mahal. Enggak. AI kan sekarang juga makin murah. Jadi memang yang membedakan sekarang tuh lebih cepat. Nah, bisnis data itu s- lebih banyak. Jadi gini, teman-teman harus bisa membedakan data itu data terstruktur atau tidak. Mohon maaf, kebanyakan mahasiswa itu cenderung mencari data yang sudah terstruktur, rapi, jali, sudah ada labelnya, nggak banyak-banyak, lalu dipakai. Jadilah tesis, jadilah TA. Mahasiswa seperti itu. Maunya data itu terstruktur dan wis cakep. Padahal di dunia nyata, data nggak mesti cakep, nggak terstruktur. Ya. Nah, bisakah menggunakan AI untuk ini semua? Ya harusnya bisa. Ya, kita memang akan berhadapan dan memang di gini saya bilang di dunia nyata teman-teman kalau masuk di dunia eh, sains data itu akan ketemu hal yang shock lah. Ya contohnya saya ketika terlibat dalam riset yang bawah tanah apa pemantauan monitoring, ya saya shock. Wih, ternyata datanya itu giga-giga ukurannya. Biasa nggarap teks sekarang kok harus gambar. Nggak mudah. Ya, ya belum lagi ada satu situasi yaitu kalau misalnya tadi eh, ketika karyawannya itu nggak cerdas lah dalam tanda petik menggunakan AI, belum mateng penggunaan AI. Terus gimana? Dipecat kah mereka? Atau di training dulu kah? Musuhnya waktu. Di kompetitor sudah jauh lebih mahal. Ya. Jadi kita nggak lagi mikirin laporan sederhana, tapi benar-benar keputusan berbasis intelligence, terintegrasi. Hmm. Eh, Sekarang kita memang arahnya sudah masuk yang preskriptif analisis, tidak lagi deskriptif. Ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang berada di posisi prediktif, tapi sebenarnya AI itu sudah di posisi preskriptif. Apa itu? Jadi kalau di deskriptif itu ya lebih ke misalnya pembuatan laporan secara otomatis, pengenalan pola, deteksi anomali. Inilah deskriptif dan diagnostik analisis. Karena mungkin sulit deteksi secara manual. Lalu deskriptif dan diagnosis. Jadi dua yang teratas itu yang memang biasa kita lakukan. Lalu sesuatu lagi yang biasa kita lakukan ya predictive analysis, eh, apa, forecasting, manajemen resiko, ya. Jadi memungkinkan dengan analisis predictive analysis ini memungkinkan manajer melihat masa depan dan menyiapkan langkah antisipasi.
sebelum masalah muncul. Ya. Jadi kayak eh, bensin sekarang harganya belum naik, itu harus dipastikan dulu. Kenapa tidak menaikkan harga itu? Apakah ada data yang kuat sekali yang menunjukkan bahwa nggak usah naik harganya? Jangan sampai nanti di satu ketika bensin sampai 3 kali lipat demo. Nah, yang kita perlukan itu sebenarnya ke sini, prescriptive decision support system. Yang tidak hanya memprediksi, tapi memberikan rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan skenario. Ini yang sering saya lakukan kalau ngeprompt ke AI. Saya selalu minta dikasih opsi lebih dari 3 biasanya. Saya mau gini, gini, ini. Coba cara buatkan ranking opsi yang bisa saya pilih dengan kondisi begini-begini. Nah, itu bisa. Itu masuk ke prescriptnya. Nah, yang ini yang tadi enggak ada di sini. Oke. Ini yang perlu teman-teman juga ingat kalau nanti masuk ke dunia data science. Yang namanya uncertainty, ketidakpastian itu sangat besar, ya, sangat besar. Eh, apa Kejelasan buatan membantu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti dengan pertimbangan kemungkinan risiko dan dampak. Jadi memang harus memikirkan risiko dan dampaknya sehingga sisi uncertainty ini bisa menjadi certain. Oke. Hmm. Nah, kenapa saya masih mengatakan sebaiknya manusia itu di titik terakhir sebelum keputusan? Ya, supaya ketika ada kesalahan, ya ada yang bertanggung jawab. Ya, ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai yang disalahkan AI-nya. Wah, ini sing kemarin buatnya pakai AI apa toh? Ya udah, yang disalahkan AI. Padahal human-nya yang masalah. Ada beberapa algoritma yang bisa dipakai kalau kalau di mana di dunia decision ini ada yang klasifikasi, ada regresi, ada clustering, ada optimisasi. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya kalau ngomongin AI itu ya ini 4 hal ini yang paling eh, yang berada di dalam AI itu sebenarnya 4 hal ini, tapi banyak yang nggak paham, banyak yang nggak ngerti. Ya, semuanya itu ada di dalam AI yang kita pakai. Memang masalahnya satu, explainability ini saja. AI yang sekarang ini banyak yang tidak oke. Transparan itu satu hal, tapi yang explainable itu hal lain. Apa itu explainable ataupun apa itu explainability? Ya, kalau ada orang bertanya tentang hasil pekerjaan kita, kalian bisa jawab atau tidak, gitu loh. Jadi misalnya generate hasil riset pakai AI, terus ditanya, tahu nggak sih gimana AI itu bekerja untuk kasusmu? Waduh, keringat dingin, nggak bisa jawab. Nah ini artinya
dia sedang eh, apa ya, ya salah gitu loh. Nggak nggak bisa menceritakan. Oke, saya nanti banyak. Nah, kita masuk di ini aja wis. Oh, tapi sekarang ada satu lagi yang saya kayak kemarin sempat bilang mungkin ada namanya AI itu selain explainable, interpretable AI. Ya, jadi semua keputusan itu harus dapat dijelaskan gimana kok hasilnya seperti itu dan bisa diinterpretasikan. Karena ada kalanya hasil AI itu ya udah hasil tapi tidak bisa diinterpretasikan. Begitu. Misalnya prediksi penjualan, ya problemnya selama ini nggak akurat lah, ya. Itu yang sebenarnya gini, kalau ngomongin prediksi penjualan itu memang nggak mudah ya. Karena faktornya itu banyak. Ya sekarang mungkin kok contoh sekarang ini apa? Contoh emas lah, emas itu. Ya, ada kan orang yang profesinya jual beli emas ya. Pada stres sekarang. Lihat harga turun, turun, turun.